Dahulu kala di Kabupaten Semarang yang termasuk wilayah Kesultanan Demak, hiduplah seorang bupati yang bernama Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran ini adalah seorang bupati yang ditaati oleh rakyatnya, di mana selain berwibawa, beliau juga sangat kaya raya. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng ini makin serakah dan terus memperkaya diri sendiri, sehingga membuat dia lupa akan kesejahteraan rakyatnya itu. Hal ini kemudian diketahui oleh seorang penasehat Sultan Demak yang bernama Sunan Kalijaga, di mana di sini beliau pun bermaksud ingin mengingatkan sang bupati, dan dia kemudian menyamar menjadi seorang penjual rumput dan kemudian datang ke rumah Ki Ageng untuk menawarkan rumput itu. Di sini Ki Ageng mau membeli rumput itu, tapi dengan harga yang sangat murah, dan ketika mendengar itu, di sini Sunan Kalijaga pun mencoba memberikan sebuah nasihat bahwa, sebagai seorang pemimpin, janganlah memeras uang rakyatmu untuk kepentingan diri sendiri. Mendengar itu, Ki Ageng ini sempat marah dan mengusir Sunan Kalijaga ini. Sebelum pergi, Sunan Kalijaga kemudian berkata bahwa dia akan menunjukkan cara memperoleh kekayaan dengan mudah. Di sini Sunan Kalijaga pun meminjam sebuah cangkul dari Ki Ageng. Sunan Kalijaga pun mencangkul tanah di depan dan mendapatkan bongkahan emas di balik tanah itu. Di sini Ki Ageng pun terkejut dan bertanya bahwa siapakah penjual rumput ini, dan ketika dia memperhatikan dengan seksama, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Dan dari sana dia pun terkejut dan kemudian meminta maaf kepada Sunan Kalijaga, serta bersedia dihukum atas kesalahannya itu. Di sini Sunan Kalijaga sudah memaafkan Ki Ageng ini, di mana dia kemudian berpesan bahwa Ki Ageng harus kembali memerintah dengan cara yang benar. Sejak kejadian itu, hidup Ki Ageng pun menjadi gelisah, dan dia pun merasa sangat bersalah kepada rakyatnya, di mana pada akhirnya dia memutuskan untuk menebus kesalahannya itu dengan meninggalkan jabatannya sebagai bupati, dan kemudian memilih untuk mengikuti jejak Sunan Kalijaga menjadi penyiar agama Islam, di mana dia berniat pergi menemui Sunan Kalijaga dan mendirikan sebuah pesantren di Gunung Jabaika. Nyai Ageng yang merupakan istri dari Ki Ageng ini pun ingin ikut dengan suaminya itu, dan di sini Ki Ageng memberikan syarat kepada istrinya, bahwa kalau dia mau ikut, dia tidak boleh membawa harta bendanya itu. Di sini Nyai Ageng pun menyetujui syarat itu, namun ternyata dia diam-diam menyembunyikan semua harta dan perhiasannya itu ke sebuah tongkat bambu. Ketika akan berangkat, di sini Nyai Ageng pun mulai menyiapkan rencananya itu secara diam-diam, dan karena Ki Ageng ini menunggu terlalu lama, sehingga dia pun berangkat terlebih dahulu dan menyuruh istrinya untuk menyusul dia. Setelah Ki Ageng pergi duluan, istrinya berangkat sendiri menyusul suaminya itu, dengan membawa tongkat bambu berisi perhiasan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ada sekelompok perampok yang datang dan mengambil tongkat bambu itu, dan karena tidak ada pilihan, akhirnya Nyai Ageng ini pun menyerahkan tongkat bambu yang berisi perhiasan itu, dan sesampainya di sana, dia pun menceritakan semua hal yang terjadi kepada suaminya dan Sunan Kalijaga. Setelah itu Sunan Kalijaga pun memberi nama tempat di mana Nyai Ageng ini dirampok dengan nama Salatiga, di mana hal ini dikarenakan ada 3 pihak yang melakukan kesalahan, yakni Ki Ageng Pandanaran, Nyai Ageng, dan para perampok tersebut. Seiring perkembangan zaman, nama Salatiga pun berubah dari segi penulisan yaitu menjadi Salatiga.